keturunan dari Ali Khalekasa, Muhammad Ba'alawi, Muhammad bin Ali Ba'alawi, Ali bin Ba'alawi, termasuk Abdullah Al-Idrus yang hidup di masa Ali As-Sakran karena dia sepupunya. Tadi kan nanya transmisinya toh, sambungan antara Al-Barqatul Musyikoh sampai ke Al-Janadi itu apa? Sudah aku sebutin, Muhammad Abil Khib, Muhammad Abi Isa, Abdurrahman Al-Khotib, Abil Hasan. Itu sebelum itu sebelum Al-Barqatul Musyikoh. Ya, penjelasan tadi bisa ditangkap, bisa ditangkap bahwa sebelum Al-Barqatul Musyikoh sudah ada yang menulis nama Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dan sebelum Al-Barqatul Musyikoh sudah ada orang yang menyebut mereka secara syuhroh bahwa mereka itu seorang Quraisy, seorang Hashimiyun. Bukan itu pertanyaan saya, Bang Romel. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya apa? Tadi kan saya tanya. Kalau sampean tadi mengatakan, ini saya mau katakan, kalau sampean tadi mengatakan bahwasanya ya saya itu telah melakukan cocok logi, ya kan, dengan mengambil kitab-kitab lain, ya kan, yang tidak ada kaitannya dengan Al-Burqah. Nah, pertanyaan saya begini, pernyataan Ali As-Sakran bahwasanya nama Ubaid di situ adalah bentuk ikhtisar daripada Ubaidillah. Ubaidillah itu adalah bentuk tasghir daripada Abdullah di dalam kitabnya Al-Janadi. Itu apa? Loh, itu ada nggak? Oke, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Aku sedang menjelaskan. Ya, kalau nggak bisa dijawab berarti asumsi. Ya karena aku menjelaskan Ubaid terlebih dahulu. Bisa dijawab berarti itu asumsi. Oke, sudah gantian. Ubaidillah Abdullah adalah orang yang sama yang menjadi anak dari Ahmad bin Isa dari 3 atau mau total ada 5 ulama, dari Al-Janadi, dari Muhammad Abil Khib, dari Ajurus Syafaf, Abdurrahman Al-Khotib, dari Idul Baruhin. Itu semua ditulis sebelum Al-Barqatul Musyikoh. Itu aja dulu, bahas itu dulu kok sampai. Loh enggak, kan pertanyaan saya bukan ke situ dulu. Pertanyaan saya itu Bang Rumel, ya kan? Kalau tasgir itu kenapa kok Abdullah menjadi Ubaidillah? Itu aku sepakat kalau Ali As-Sakran adalah orang pertama yang menjelaskan kenapa hal itu menjadi terjadi. Nah, berarti asumsi kan? Asumsi, tapi itu tidak menutup fakta bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu ada yang menyebut sebelum Ali As-Sakran. Pertanyaannya, kenapa sampai muncul padahal antara Al-Janadi sampai ke Al-Barqatul Musyikoh itu semuanya menyebut Ubaidillah, Ubaid, terus apa? Kita sudah paham yang sama. Al-Janadi nggak nyebut Ubaidillah loh, Abdullah, ya Allah, Al-Janadi Abdullah, Ajurus Syafaf Ubaidillah, Abil Khib Abdullah. Semua nama ini anak dari Ahmad bin Isa Al-Alawi, keturunan dari Ali bin Ja'far. Itu dulu selesaikan. Sampai ke Al-Janadi, dari Al-Janadi sampai Al-Barqah ada penyambung ulama yang hidup sebelum As-Sakran yang memastikan kalau mereka itu keturunan Abdullah, Ubaidillah, Ubaid, yang 3 nama ini dimiliki oleh satu orang yang sama yang menjadi keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Baik, waktu habis, sekarang bisa diskusi langsung, saling menanyakan, langsung saling mengkonfrontasi, ya silakan. Karena sudah 5 menit, ya. Sekarang langsung saja saling bisa menanyakan, monggo. Ya, berarti tadi teman-teman semua sudah sama-sama mendengar ya bahwasanya kita dengan Bang Rumel ini sudah sepakat bahwasanya ketika menyebutkan bahwasanya Ubaidillah itu adalah bentuk tasghir daripada Abdullah adalah asumsi pribadi As-Sakran yang tidak punya qarinah atau tidak punya data pendukung atau referensi. Itu ya. Nah, sekarang Bang Rumel mengajak jangan dipotong dulu bahwa Ubaidillah itu sudah disebut sebelum Ali As-Sakran. Dan mereka sudah dikenal sebagai itu aja dibaca sekalian sebentar dulu saya. Ya Allah, saya ini mau menjelaskan bahwasanya kita sepakat bahwasanya saya sepakat dengan Hasan bahwa orang pertama yang menyebutkan Ubaid Ali As-Sakran adalah orang pertama yang menjelaskan kenapa Abdullah menjadi Ubaid atau Ubaidillah.
Nah, Saya sepakat iya. kalau Ali Asakran Itu kan adalah orang asumsi pertama toh, yang memberikan sepakat toh. alasan kenapa menjadi Ubaidillah itu adalah Ali Asakran. Tapi sebelum dia lahir atau sebelum dia memayes sudah ada Ubaidillah, itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Yang secara historis itu tersambung sampai ke Al-Janadi. Tadi itu Gus Gus Gofur. Sudah. Imam At-Tahaqqaq itu bukan Ba'alawi, Gus. Ojo mbok ganti jenengku, Gofur iku sapa? Siapa tadi itu? Mbok ganti jenengku aku Gus mbok Jafar, Gus selamatan Jafar. mati. Kiai Jafar Walam toh. At-Tahaqqaq, Kiai Ja'far. Walam At-Tahaqqaq itu bukan, itu murid-muridnya, Anu. murid-muridnya Bamarwan. Kiai Jafar lagi nelpon. Ya, Ya. lagi nelpon dia. Kesepakatan Jadi kan kita itu gini, ada dua ini- itu. Ya, artinya kan gini, kesepakatan kita bahwasanya Asakron itu berasumsi tentang tasghir daripada Abdullah ke Ubaidillah, itu sudah. Betul. Nah, sekarang, Sekaligus Bang nama Romel. Ubaidillah itu sudah Ya. ada. Iya sebentar, sabar. Kita fishkan dulu itu. Jangan kayak orang mau menggiring opini gitu loh, santai gitu loh. Ya, Kita kan nggak harus sama dalam Ya, berpendapat. terus. Siap, lanjut. Nah, sekarang Bang Rumel mau mengajak bahwasanya walaupun itu adalah asumsi Asakron, ya kan? Nah, tapi sudah pernah ada yang menyebut Ubaidillah sebelum Asakron gitu kan? Nah, dalam Betul. kitab apa itu? Jawharus Syafaf toh? Betul. Ikdul Barohid, Oke. Muhammad Abi Lahib, siapa Oke, lagi tuh? oke. Abi Isa Al-Hadromi, ya. Oke. Nah, sekarang begini, pertanyaan saya, ya toh, apakah kitab-kitab nasab yang isinya itu bertentangan dengan keterangan-keterangan yang sudah berlalu di abad-abad sebelumnya itu bisa dibenarkan dalam perspektif ilmu nasab? Kan tidak bisa, Bang Rumel. Kenapa? Loh kok kenapa? Sampean sudah pernah baca enggak dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab? Ya tahu apa Halaman alasannya? 65 itu. Oke. Ya kan? Di situ dijelaskan bahwasanya syarat kita menggunakan ar-ruq'ah. Ruq'ah itu teman-teman ya biar tahu, yang belum tahu, yang sudah tahu ya alhamdulillah. Ruq'ah itu adalah catatan ulama nasab atau kitab ulama nasab, itu bisa disebut ruq'ah. Nah, syarat menggunakan ruq'ah itu alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya catatan ruq'ah itu tidak menyelisihi usulnya. Nah, sekarang ya, kitab-kitab yang menjadi usul di dalam disiplin ilmu nasab ya, wabil khusus yang menceritakan tentang nasabnya Ashraf, seperti kitab Tahdzibul Ansab, Muntaqilatut Talibiyah, Asy-Syajaratul Mubarakah dan lain sebagainya, yang mu'tabar itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah ataupun Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Itu poinnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ya, apakah kitab Jawharus Syafaf dan yang disebutkan Bang Rumel tadi itu sudah ditahqiq apa belum? Sudah diajarkan di kampus Ahqaf malah dari dokter. Loh, kalau diajarkan di kampus Ahqaf itu Ba'alawi. Pentahqiqnya itu bukan Mbak Oh, itu, Pak. Alawi. Ini arahnya Loh, kemana? iya. Kitab usulnya berarti kan Tahdzibul Ansab, berarti Muntaqilah, atau ini arahnya ke Asy-Syajarah Barokah? Loh ya, semua Nah, itu kita- kan usul muktabar dipakai oleh ulama gitu loh. Iya Gus, cuman kan ada satu hal yang perlu terus? kita sepakati dulu. Kitab nasab itu Apa itu? tidak ada yang sempurna, belum tentu Loh, syumul, memang. Ya, oleh karena itu, Bang Rumel. syuro wastifado itu dipakai jika tidak ada kitab nasab yang mencatat. Selama syuro itu syuro yang enggak begitu. Enggak bisa begitu. Enggak ada dalam. Jangan menghentikan Loh, orang iya. untuk berargumen Bukan menghentikan. Tidak ada di dalam keterangan disiplin ilmu nasab, ya kan, yang mengatakan jika tidak ada catatan, maka kita bisa menggunakan syura istifadah. Itu kebalik itu kebalik itu. Gus, kitab nasab itu salah satu. Kalau memang tidak ada, maka kita pakai syuro wastifado.
atau tahqiqah Nah, dari sekarang begini loh Bang Rumel. Oke, syura istifadah itu ada syaratnya toh? Iya, syaratnya tidak ada yang membatalkan, populer di masa itu, Jilan Anjailen. Buktinya sebelum Ali Asakran mereka Tentangan, itu kok tidak membatalkan, tidak bertentangan. tidak ada yang membatalkan. Kayak lu ngapain sih kan nutup-nutup? Bukan membatalkan. Intifaul mu'aradah itu tidak ada yang bertolak belakang secara umum maupun secara khusus au fil wasaikil bayyinat atau Apa yang membatal, apa yang bertentangan? dokumen yang ada. Yang bertentangan apanya antara nasab mereka dengan kitab yang lebih dulu kayak Tajibul Ansab? Loh gimana wong nggak ada yang menyebutkan nama Abdullah Ubaidillah kok masih Tidak dibilang nggak sedih. bertentangan gimana? Maksud kita harus kembali tidak disebut berarti tidak disebut, bukan berarti namanya itu nggak ada. Memang tidak Apa yang disebut, bertentangan? bukan berarti Makanya ahli tidak nasab ada. itu kan ngomong kitab itu tidak ada yang sempurna. Jika tidak ada, berarti kan Oke. kita pakai cara yang lain yaitu syuhroh. Sebentar, oke sebentar ya. Tidak sesuai syarat Saya- syuhroh. Apa sih ini? Lanjutkan, Kemen apa tuh? lanjutkan. Biar Alkemi biar ngomong, coba lanjutkan. Ya, saya kono ngomong. Oke, kita dengarkan dulu Alkemi ini. Lanjut. Ya menang no, ngono lho. Kate ngomong. Jatuh. Kok ae. Oke. Dikongkon ngomong ora gelem. Gini loh Bang Lanjut, Rumel. sampean saya. sepakat. Oke, saya sepakat Bang Rumel bahwasanya ya saya kutip dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba halaman 8 ya. Nah, memang betul di situ ada kalimat gitu loh. Wala budda minat tanwih ya, dan yang harus diperhatikan ya anna kutubal ansabi, bahwasanya kitab-kitab nasab itu la yumkinu, tidak mungkin antakuna kamilatan, sempurna adanya. Kenapa? Karena fal kamalu lillahi wahdah. Ini kembali kepada penguatan tauhid kita, bahwasanya yang sempurna itu hanya milik Allah, gitu loh. Dan fakta juga Nah, bahwa kitab nasab itu sebentar belum dulu, mencatat semuanya. sebentar dulu gitu loh ya. Wa ala sabilil misal idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin ya kama wajadtuhu fil masadir ya, wa dzalika la yamna'u ya ayyakuna lahu ikhwatun lam yadhkurhumun nasabun. Itu tidak menutup kemungkinan apabila saya menyebutkan bahwasanya orang laki-laki ini punya anak 5 orang laki-laki ya, sebagaimana yang saya sebutkan di dalam kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan al-masadir ya toh, ini tidak menutup kemungkinan akan adanya ya tambahan saudara dari yang disebutkan 5 tadi yang tidak pernah disebutkan oleh ahli nasab sama sekali. Tapi itu masih koma Bang Rumel. Walakin itsbatuhu yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk menetapkan tambahan anak dari yang disebut 5 tadi itu butuh kepada bayyinah. Bayyinahnya apa? Bayyinahnya ulama-ulama. Surah istifadah gimana? Surah istifadah itu syaratnya Bang Rumel intifaul mu'aradah fil umum wal khusus au fil wasaikil bayyinati. Gus, Ya, kok artinya apa di sini? Tidak boleh menyelisihi catatan yang ada. apa yang menyelisihi catatan yang ada? Itu Loh, kan bingung saya. Apa Dari yang mulai diselisihi? Kok bingung Bang Rumel ini? Itu Sampean kata itu tidak bukan bingung, dicatatkan. tapi sampean ini sedang membuat bingung orang lain. Gus, gini Gus, sudah gantian Orang lain ini nggak ada yang bingung. tuh. Gantian. Penjelasan Ayo, coba Gus nih, itu sebentar ya, hanya manual kitab nasab jika Ya, oke. tidak ada yang sempurna. Nggak Maka ada kita manual, nggak ada metik, nggak ada manual, nggak ada metik. Udah gini sebentar. Nih, saya gantian tanya sama tadi ngomong teman-teman. terus Teman-teman, gantian saya gantian tadi. Iya, sebentar dulu. Iya, sebentar. Habis ini sampean selesaikan ya. Saya tanya dulu nih, teman-teman. Coba saya tanya sama teman-teman, tolong dibantu jawab ya. Ya, apakah penjelasan saya itu membingungkan kalian atau penjelasan Bang Rumel yang membingungkan? Bahwasanya kitab-kitab abad sebelumnya itu belum pernah ada yang menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Yang menyebutkan pertama kali itu adalah Al-Janadi, Abdullah, ya toh? Kemudian Ubaidillah itu Ali Asakran. Gitu loh.
yang kita ketahui sampai detik ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda itu membuktikan bahwasanya Abdullah itu adalah putra daripada Ahmad bin Isa? Kan belum membuktikan sampean. Sudah? Iya, sudah. Coba jawab tuh teman-teman. Tidak ada yang menyelisih. Jawab dulu teman-teman. Iya, loh, teman-teman dulu. Oke. Ini bukan Iya, memvalidasi coba, saya, ayo. Bos. Sudah itu perkara nanti itu. Loh, Persepsi orang-orang. bukan memvalidasi saya, Bang Rumel. Cuma gini loh, Bang Rumel dari tadi kan menjelaskan bahwasanya kayaknya kebingungan saya kan. Saya nggak bingung. Yang bingung siapa? Enggak. Saya nggak Justru nyebut saya antum itu- bingung. Saya Penjelasan. juga nggak bingung, Gus. Lanjut. Ya. Tuh. Kemi. Oke, gantian. Tidak ada Ya. kitab nasab yang menyebut clear. Karena kitab nasab yang disebutkan sebagai abad keempat itu cuma ada 3. Setelah itu kan mentoknya kan ada di Asy'ariyah wal Barokah. Keturunan dari Ahmad bin Isa itu ada 2 mentoknya di abad yang sama. Muntaqilah atau Lebiyah ngasih Ali. Yang Muhammad itu di Tahzibul Ansab sama Al-Masdi. Pertanyaannya kan sederhana, bagaimana Muntaqilatut Thalibiyah itu Bang Rumel. gantian, Muntaqilatut Bos. Thalibiyah itu menyebut 3 orang. Enggak. Ini harus jujur. Muntaqilatut Thalibiyah yang 2 ditulis oleh Gus, Ibrahim bin Nasir. 2 Gus. Oh, 2 gimana? Antum 2 jangan gimana terlalu percaya sampean? sama Tengku Kori yang namanya Muhammad bin Ali di Jafar. Saya tidak Bang Rumel, Sudah gantian. saya tidak pernah ikut. Muntaqilah Enggak. atau Libya itu Jangan yang ikut kedua. saya ke sana. Saya nggak pernah ikut Tengku Kori. Oke. Nanti kita telah bareng. Muntaqilah atau Libya nyebutin cuma 2. Oke. Tahzibul Ansab dan juga Al-Masdi cuma Enggak. 1. Muhammad. Ali dan Muhammad itu tahu nama yang dicatat. Nah, kita perlu nyari tahu nih, Ubaidillah kenapa diisbat oleh Al-Janadi? Pertanyaan kan itu. Al-Janadi mendapat informasi dari mana? Kalau kita selalu memakai kitab nasab, memangnya ahli nasab itu mengisbat nasab orang itu dari mana? Lewat apa? Harus kan ada saksi, ada bayinah, terus ada syuhra istifadah. Jangan selalu melulu tentang kitab nasab karena tadi kitab apa tadi itu? Tidak ada kitab nasab yang sempurna. Cara mengisbat nasab. Sekarang pertanyaan saya, Belum bagaimana selesai, Gus. penjelasan Syuhra Istifadah? Ya. Enggak, saya mau tanya dulu bagaimana Syuhra Istifadah itu. Coba. Surah istifadah berarti Sejak kapan Syuhra Istifadahnya? surah istifadah itu pada intinya surah istifadahnya Ba'alawi jika ada yang membatalkan bertentangan dengan kitab yang menyebutkan Ahmad itu Bukan itu maksud saya Bang Rumel. Syuhra Istifadahnya Ubaidillah atau Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa itu di mana? Syuhra Istifadahnya di mana? Itu. di mana Jadi itu kan pertanyaan kita berarti di kan mana? di mana itu kan ini antum nyari catatan maksudnya dicatat di mana Nyari itu maksudnya? catatan. di mana itu Nyari catatan. di mana itu pertanyaan berupa Bukan. bentuk atau apa soalnya transmisi Sekarang nasab begini berarti loh. kan telinga ke telinga. Iya sudah jangan terlalu panjang gitu loh. Bukti Gini loh, Bang bahwa Rumel, Al-Janadi ya. menulis nama Ubaidillah atau Abdullah itu sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid, yaitu ya tasamunya bahwa ada intelektual seorang kodi asal Janat, makanya disebut Al-Janadi itu menulis Abul Hasan Ali sebagai Syarif Al-Husaini karena keturunan dari Imam Husain lewat jalur Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Janadi Abdullah. Itu Al-Janadi hidup kan berarti tahun 600-an. Masa yang paling mendekati dengan Al-Faqil Muqaddam. Terus dia itu nulis 8 Ba'alawi. Saya tuh masih heran kenapa harus dicari catatan. Padahal surah istifadahnya kalau memang yang dipakai itu adalah Loh, Al-Janadi, Syuhra itu Istifadahnya mudah. batal kok. Kok iso? Kenapa? Loh, sekarang bagaimana nggak batal? Kenapa? Bang Rumel, sampean Batal itu kenapa? kan sudah Batal kenapa? berkali-kali Batalnya kenapa? Sampean itu kan sudah berkali-kali. Jawab aja Gus, berdiskusi aku dengan begitu saya. aktif di TikTok. Makanya kenapa bisa disebut surahnya? Ini saya mau jawab, sampean denger dulu bisa nggak? Nggak usah diulang-ulang, langsung aja jawab kenapa bisa disebut batal surah. Saya nggak ngulang. Cuman sampean sudah berkali-kali diskusi dengan saya, ya toh. Saya jelaskan berkali-kali. Surahnya Bahwasanya batal itu dalam- kenapa? Jawab aja Gus. Ini saya mau jelaskan banyaknya penolakan dalam sejarah mereka. Itu sudah batal. surahnya. Siapa yang nolak? Loh, kan di dalam kitabnya Ba'alawi sendiri itu kan menceritakan ketika Ahmad bin Isa Kenapa dan pakai Ubaidillah masuk Ba'alawi? ke Yaman, ditolak. Ba'alawi. Gitu. Yang semasa itu loh maksudnya. Gitu. Saya heran Gus Hasan jangan pakai kejebak kitabnya Gus, Ba'alawi langsung jika aja dibatalkan. tanyakan karena gini Gus,
ke Absana Sabalawi itu Romel itu nulis gitu loh. Sampai jangan di framing dia, mending sampai balik tanya dia gitu loh. Loh, saya tuh justru Balik-balik pengen tanya. bertanya Saya dulu. tanya. Iya. Ini loh oleh siapa? begini, sejak awal kedatangannya di Yaman itu sudah ditolak itu di kitabnya sendiri. Enggak, jangan Itu jangan orang kita Yaman. tadi. Kok sudah Romel ini kan berkali-kali udah loh. menulis buku, Putar ke udah situ menulis itu. buku gitu loh. Ini Sekarang mau ini kita dikeroyok tanya aja lagi atau lagunya giliran dia. saya Gitu. ngomong, ya Allah. Bukan masalah dikeroyok sampean yang muter-muter dari tadi. Iya. Bos, Pembahasan yang sudah selesai kita bahas, dibahas lagi di sini seakan-akan kita belum pernah membahas itu. Kan lucu Oke. sampean itu gitu. loh. gantian. Jenengan pakai kitab Ba'alawi hanya mengutip satu pendapat bahwa dulu sempat dibatalkan. Bukan mengutip, bukan Siapa yang mengutip. batalin? Sekarang begini, Mbak Siapa yang Alawi. batalin? Dari orang lain non internal Yang Ba'alawi. batalin Yang batalin nasabnya Ba'alawi. Loh. Kalau itu suruhnya batal. ada kan? Ada kan? Satu Kutipan siapa? Ba'alawi dalam kitab. Satu siapa? Lah, iya. Satu siapa? Kalau Udah. batalin Ya toh udah, semua ngomong orang dah, bisa Gus. Gus. Satu Ya udah, apa? Gini loh, Saya sejak tak mute. kedatangannya di Yaman sudah ditolak orang Yaman, disuruh balik gitu loh. Siapa? Aduh, Siapa? astagfirullahaladzim. Siapa? Lah, coba sebutkan itu siapa yang nolak. Kenapa dia kok balik ke Dan saya gayanya nanya. sampean itu Saya sudah nanya. kebaca. Kalau Saya nggak bisa nanya, jawab siapa yang tanya. membatalkan? Kalau nggak bisa jawab tanya. Ya. Padahal situ ditanya nggak bisa jawab. Ya orang-orang juga. Yaman toh, itu kan ditulis orang-orang Yaman. Yang Menolak membatalkan itu nasabah Alawi lalu disuruh balik kan begitu. tidak ada yang membatalkan. Kalau meragukan iya hingga akhirnya Menolak, ada menolak. Apa Suruh bedanya balik. meragukan dengan membatalkan itu? Gimana sih? Sekarang Gantian, saya Bang, tanya gantian. Gus Rumel saya tanya, apakah kedatangan pertama kali itu tidak ditolak? tidak ditolak. Kenapa dia balik kalau untuk mencari isbat kalau tidak Siapa yang ditolak? balik? Siapa yang balik? Lu kesannya gimana sampean? Siapa yang Nah, balik? dia mencari isbat. Siapa yang Balik balik? lagi kan? Aduh. Siapa yang balik? Hah? Oh, Siapa yang balik ke Basra atau ke Irak? Tapi atau kok nggak ada yang jawab? Toh? Nah kamu kok nggak Nggak ada tahu yang toh balik. siapa yang Ini balik di situ? bahasan Kan satu lucu tahun itu, satu sampean tahun yang itu. lalu. Oke, tak jelasin ya, tak jelasin ya. Siapa yang Putar mencari sekarang. isbat? Coba siapa Gini yang lah, mencari Mel, isbat? Mel. Ubaidillah Mel, atau siapa? Kemi sok Ayo. galak ya Allah, Enggak, kayak enggak. iso wae. Enggak begini Gantian loh, ya, gantian kamu ya. kan sudah tahu Gantian. bahwa dia itu balik lagi untuk mencari isbat. Dia Terus itu siapa? diisbat Dia itu siapa sih? ya keluarga Ba'alawi. Enggak. Ubaidillah, keluarga Ubaidillah. Muter-muter, Gimana sih? kelihatan muter-muternya udahlah. ini. Anu apa namanya? Udahlah berhenti saja, berhenti. Karena apa? Udah kelihatan ketika muter-muternya. orang berdiskusi nanya Waduh, pada dia siapa, framing ya itu Allah, siapa, pada muter. ini siapa, Ketika itu saya nanya nggak bisa. kenapa Iya, betul. Mahro yang batal, Betul, ya betul, karena Hasan. ada Nggak ulama bisa yang itu. batal. Karena Ada gini, ulama Gus, siapa? Hasan. Jadi internal Oh, Ba'alawi. Saya yang dari tadi, batalkan. Gus. Sekarang Udah, saya tanya, Gus dari Rumel, tadi siapa yang menyimak mengisbat? gitu loh Gus ya. Saya dari tadi menyimak. Saya tuh ingin dengar Gus Rumel ini kan menulis kitab buku keabsahan nasab Ba'alawi. Saya tuh ingin dengar dia tuh bedah kitab di sini gitu loh. Anda harus bertanggung jawab Mel Oh, itu dengan nanti buku aja kamu Pak, itu. jangan terlalu untuk saya tuh pengen diskusi tentang Oh, Ubaid enggak, tadi. kita ini mau Maimun. diskusi juga Mel. Kamu sudah terbitkan buku. Ya udah nanti saya aja beli di tempat buku yang itu. lain aja. Ini lagi Enggak begini ini Enggak, lagi karena bahas-bahas kamu tuh ini. framing, Sudah Mel, jangan gitu. muter-muter Gus Rumel. dari tadi yang Apakah muter-muter ada ya. fakta bahwa Boleh. Ubaidillah itu Kapan ditolak nanti? nasabnya di Saya mau Yaman? dengar Mel. Gitu loh. Kamu bedah buku Mel, ya kan? Saya mau dengar bagaimana penjelasan kamu tentang buku yang kamu tulis itu gitu loh. Keabsahan nasab Ba'alawi itu. Saya ingin Aku lah- tanya editornya siapa dan Aku ya kan. aku nggak lagi beda buku. Saya sedang Lah, nanya. tapi kan kamu Bapak- tulis di situ, Gus. Saya Kan nggak kamu lagi beda tulis di situ. buku. Salah satunya kamu yang ngarang di situ. Saya lagi ngobrol di sini tentang Ubaidillah. Ya enggak, gini loh. Nanti aja Kamu Pak, memang tempat pandai lain aja. bicara, Ngapain Mel. ke Kamu orang memang lain? pandai Fokus, bicara. fokus Kang Den, fokus. Fokus. Suruh ini nerangkan apakah dia ditolak di Yaman atau tidak. Gitu Tidak aja. ada yang Pertanyaan- nolak. pertanyaannya. Tidak ada yang nolak. Nah, kalau tidak ada yang menolak, mengapa dia mencari isbat? Dia itu Lalu siapa? diisbat. Dia itu siapa? Tanya siapa kan? Dia pura-pura nggak tahu kan? Kan lucu ini. Tadi itu ketika saya nanya siapa yang datang atau balik ke Basra, dia nyebut Ba'alawi. Bukan, yang ke Basra itu Ali bin Jadid. Ali bin Dia Jadid. ditolak nggak? Ba'alawi. Ditolak nggak? Ditolak nggak? Tidak ada yang nolak. Astagfirullahaladzim, lucu ini ya sudah kalau gitu. Lucu. Sudah ya, sudah, oke. Kalau kabar penolakan itu pakai sumbernya Ba'alawi setelah Ali Asakran, ya berarti aku pakai Jarus Syafaf. Jarus Syafaf itu ngomong kalau
di masa itu ada beberapa orang yang meragukan. Salah satunya adalah Muhammad bin siapa gitu. Dia nanya, mereka itu asyraf atau bukan sih? Akhirnya Ali bin Jadid itu kembali ke Basra untuk mengisbat nasab. Kenapa hal itu Kalau dilakukan? saya tanya begini, Mel. Ya Allah. Mel, sorry ya. Saya cuma mau Enggak. tanya gini loh. Aduh. Kapan kamu siap bedah buku kamu itu gitu loh. Saya Ya, ingin siap, menjadi Pak. salah satu peserta. Ya, Kapan siap. kamu buka Komal? Ayo. Iya, Kita tapi bukan ingin dari tanya ini, aja sih, gitu. bukan dari ini. Nanti aja nunggu. Ini kita lagi nggak bahas itu. Lu masuk gimana sih? Bukan. Enggak, Karena ini Kembali ke tendensinya tema, kembali ke tema, tendensinya kembali ke apa? Kembali ke tema, Bahasan, kembali ke tema. bahasan 1 tahun Jadi, yang lalu dulu itu, diangkat lagi itu. Lu aja nggak paham ngapain diangkat Ada. kata di sini itu Nggak pembatalannya. Ini aku ngerti arahnya di kitab apa? Aku lupa judulnya sih. Ini Itu ada loh, penjelasan tentang apakah orangnya keluarga begini. Ubed itu Iya. tidak ditolak Sebentar di ya. Yaman? Itu aja loh. Bentar ya, Waduh. saya mau bicara ya gini ya. Allah Ini ya. ya. Tapi Saya cabai tuh juga sih heran. ngomong gini terus. Iya, saya tuh heran ya. Padahal saya pernah diskusi dengan Gus Rumel ini. Loh, Ya, justru ini bahwasanya- ngobrolin apa Sebentar ini? dulu. Ya udah. Gus ngomong langsung dah. to the Udah point ngomong aja dah, Gus, ngomong dah. nggak usah di Yes, ngomong dah. prolog-prolog saya langsung aja. aja to the point gini Gus Romel. Malam ini saya minta sampean. Nggak, Kapan saya nggak sampean siap nggak bedah pengen buku? ngobrol sama beliau. Ini antum Ya siapa? enggak. Gus Hasan, tolong jawab pertanyaan usulan saya Gus Hasan. Kapan Gus Romel siap bahas bedah buku keabsahan nasab Balawi itu? Dia tunggu aja nanti. Enggak, Kapan? kalau saya mau ngomong Nanti lu dipotong-potong ngapain udah sih habisin ngomong? aja udah omongannya. Udah. Sudah, gantian yo. Oke, sudah. Gak ada lagi. Kapan Bentar, bedah bentar, buku? bentar, Kapan bedah bentar, Den Supir. Jangan keluar ke ini ya, ke konteks. Konteksnya Ya, itu Gus Ubaidillah. Hasan tadi mau ngomong tapi dipotong Gus Rumel. Gus Hasan dulu. Lu ngapain sih Kem sok nyolot kayak gitu? Lu mau debat gitu? Hai Kem. Enggak, tadi dipotong. Silakan Gus Hasan dulu, nanti Gus Rumel. Ini orang ngapain sih? Kem. Tahu belok Oke. Saya boleh Silakan, ngomong kan ya? silakan Gus Hasan, silakan. Ya. Kenapa? Saya itu gini ya, gini teman-teman ya. Sesuatu yang sudah kita ketahui bersama-sama itu nggak perlu dipertanyakan siapa dia, siapa ini, siapa itu. Itu kan terkesan ngulur-ngulur waktu gitu loh. Iya, Ada makanya poinnya, saya tuh ya. bertanya Oke, siapa. terus. Oke. Tak potong, soalnya aku tadi dipotong terus. Banyak orang di sini ngoceh mulu, aku dibilang muter-muter. Siapa yang batalin? Tadi kami bilang, ya waktu dia datang siapa? Ya Mbak Alawi, bukan Ali bin Jadid yang batalin. Apa yang datang ke Basra, kembali ke Basra itu Ali bin Jadid. Tahun berapa itu Ali bin Jadid? Tahun 500-an atau mungkin 600-an. Dia wafat 620. Pertanyaanku, bagaimana cara orang batalkan nasab mereka? Apakah ada dalilnya? Semua orang bisa batalin. Lu bukan anaknya ini, tapi apakah itu mutabar? Ya kan enggak juga. Makanya aku nanya, cara mereka membatalkan itu seperti apa? Apakah seperti Gus Hasan? Tidak ada nasab sebelumnya atau menyalahi usul? Pertanyaanku lagi, menyalahi usul itu usul yang mana? Usul kitab nasab, kok kitab nasab? Emangnya ulama nasab itu mengisbat nasab pakai apa? Pakai kitab juga? Ya enggak dong. Muhammad itu, yang siapa itu? Muhammad bin Ahmad itu, dia itu enggak ketemu Muhammadnya, Al-Ubaidil itu. Ketemunya kan Hasan yang jadi keturunan keempat dari Ahmad bin Isa. Bagaimana cara dia mengisbat itu? Yang ulama ahli nasab ini, iya pakai syuruh wastifadoh. Keturunan keempat berarti kan selisihnya kecicit. Sezaman. Usul, menyalahi usul, itu pertanyaan besar. Suruhnya Mbak Alawi atau nasabnya Mbak Alawi itu menyalahi usulnya. Makanya suruhnya batal. Kok iso? Tas-tos gitu loh jawabnya. Sejak kapan Nah, suruh saat itu sejak itu. kapan? Hah? Ya. Kapan suruh Suruhnya Sejak kapan? datang. Mel? Suruhnya sejak dia datang. Apa Sejak- buktinya? Kitab mana? Pasti gitu kan? Pertanyaannya. Enggak, suruh istifadohnya suruh sejak kapan? Suruh wastifadoh itu sejak dia datang dong, sejak dia lahir malah. Oke. Kalau sejak dia datang ke Yaman, Anda katakan suruh istifadoh, sementara orang Yaman itu meragukan nasab dia. Siapa sehingga- orang Yamannya? Siapa orang Yamannya? Tahun berapa itu? Wis ngomong. Lo nek gak iso jawab iki yo ke anu. Nih, aku mau tuh anjir dengerin semua lo. Gimana orang mau menjelaskan sampean selah, sementara sampean ngomong saya diem tadi. Saya langsung Gitu ngomong loh. ketika Gimana antum sih? jawab orang Hadramut Nah, itu ini saya berkata, langsung ngomong, makanya sampean diem dulu. Siapa? gitu. Siapa? Langsung Sampean itu loh, diem Gus dulu, Tastus gitu sampean- loh. Gak usah dikayak prolog Ya siapa namanya. sebentar, sabar. Saya itu tidak seperti sampean. Sampean bisa ngomong lancar begitu. Saya perlu bernafas gitu loh. Orang itu kan beda-beda. Gitu loh. Gimana sih?
Yo, Jangan kok lanjut. suruh sama dengan sampean itu. Siapa yang batalin? Gini, ya sabar, dengerin dulu saya menjawab gitu loh. Sabar, siapa yang membatalin dulu? Kan sampean sudah tahu bahwasanya di kitabnya mereka itu orang-orang Yaman itu meragukan nasab mereka sehingga ya kan Ahmad bin Isa itu memerintahkan anaknya katanya yang bernama Ubaidillah itu untuk pergi haji dengan kafilahnya orang Yaman supaya ketemu dengan para ulama dari Irak, ya kan? Yang kemarin sampean klarifikasi ke saya itu adalah 170 mufti kata sampean, kan begitu? Ya kan? Nah, kemudian dari 170 mufti itu ya menyatakan bahwasanya memang benar Ubaidillah dan Ahmad bin Isa itu adalah dzurriyyah Rasul. Yang jadi pertanyaan saya, siapa saja 170 mufti yang mengisbat nasab mereka itu di depan para ulama yang ada dari Yaman datang ke Mekah bersama dengan Ubaidillah. Kemudian yang kedua, di zaman Ubaidillah, Ahmad bin Isa sudah wafat, ya. Itu sudah punya cucu bernama Salim bin Basri. Salim bin Basri itu diperintahkan oleh kakeknya untuk pergi ke Basroh meminta pernyataan keabsahan nasabnya dari Qadhi Basroh. Siapa Qadhi Basrohnya? Mana suratnya? Itu berarti ya syuhro istifadohnya batal. Namanya orang syuhro istifadoh dikenal dan terkenal itu nggak mungkin ada orang yang meragukan. Kalau ada yang meragukan itu berarti tidak syuhro istifadoh. Begitu saudara, gitu loh. Oke, kita balik Kok malah logikanya. muter-muter nanya Orang tahun berapa, membatalkan, kapan, siapa orang saja. membatalkan Lalu nasab sampean itu aja nggak bisa boleh. jawab kok, gitu loh. Oh, lu wis. Gantian, oke. Sampean bisa jawab nggak? Coba di dalam kitab itu mereka hanya menyebutkan 170 mufti. Siapa Oh, saya namanya? udah tahu. Anda nanya detailnya, saya udah tahu. Udah tahu. Sebutkan salah satu saja, Saya udah weh. Sebutkan tahu, salah saya satu. udah tahu. Saya udah tahu. Nggak usah Nah, ya, muter-muter. udah tahu kan, Oh, ya. udah tahu ya. Saya udah oke. tahu. Begitupun jenengan semua juga nggak tahu kan? Loh, memang saya nggak tahu Apa? karena saya baca di kitab mereka. Tanya sama mereka. Oke. mana Di ya, kitab apa mereka, namanya itu. orang-orang- Gitu. Oke, sudah ya, Wong sudah. mereka Di nggak kitab mereka menyebut hanya tahu menyebut itu. orang-orang Hadramaut, Bentar tidak menyebut dong. orang gitu loh. Kenapa mereka dibatalin? Kenapa dibatalin? Terus akhirnya ada apa? Pengisbatan kembali datang ke Basro dan kembali. Hasil akhirnya mereka diisbat atau enggak? Siapa yang mengisbat kesimpulan- siapa? Yang mengisbat siapa? Terus Yang kenapa mengisbat dengan siapa? milih-milih cerita? Ini informasi dari Mbak Alawi. Loh, bahwa saya ada nggak pembatalan. milih. Ya Ini sudah, cerita. jawab Saya saja nggak siapa milih gitu aja cerita. lu. Tidak Langsung tahu, jawab. saya tidak tahu. Kok pada nanya? Oh, nggak Saya tahu, ya tidak sudah, Saya berarti nggak gimana tahu. sih? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya itu Ada nggak nanya milih detail. cerita. Bahkan tetangganya juga saya tidak tahu. Itu perlu penjelajahan. Oke? Oh, tetangganya Ini 170 loh, mufti ya. itu Tidak ada sebut. yang tahu, tidak dituliskan, tidak ada yang tahu. Ah, ya berarti ya Akan sama tetapi, kalau gitu. yo, Gitu loh. sebentar. Akan tetapi Abdurrahman Al-Khatib menyebutkan minimal ada 8 ulama yang sebelum kelahiran Ali As-Sakran itu mengisbat nasab mereka dan meriwayatkan bahwa dulu ada pengisbatan ulang ke Basroh terakhir dari Ali bin Jadid dan tidak ada yang meragukannya lagi. Bahkan ketika mereka Siapa yang dirawat, mengisbat di Basro Mel? siapa? Siapa? tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Lu aja Ceritanya kayak sampai paling itu. pinter Mel. Dan kalau nggak Tidak ada yang tahu. kabar majhul. Aduh, tidak ada yang Asumsi, tahu. Asumsi. Oke, Asumsi. sudah. Sekarang saya tanya, adakah 170 mufti di Mekah? Maaf begini saja. Mufti lo ya, Tidak mufti tahu. lo ya, mufti lo ya. Tidak tahu, tidak tahu. Boleh Oh, ada menyampaikan yang sesuatu, nggak tahu Mas? ya. Iya. Nggak ada yang tahu tapi bisa dikatakan Yang mufti tahu gimana itu gitu. asumsi Oke. lagi yang dipakai. Sudah cerita Asumsi, itu. asumsi. Begini gitu Bang loh. Mel. Sudah? Oke. Gantian. Enggak. Jadi ada Gini. cerita. Mana? Saya mau tanya berdasarkan dengan Gus Rumel, oke. Pada nyari ulang muftinya. Iya ya. Ayo Mel, ayo Mel. Lucu loh, kok tidak Ajari tahu kami, 170 Mel, ya mufti, kan? sebutkan Kami 5 orang saja bodoh coba. Mel. Nggak ada yang Loh. tahu. Nggak ada yang Oh, tahu. berarti nggak ada juga yang nggak tahu. Kalau nggak ada yang Asumsi tahu dong. itu berarti sore atau tidak? Tidak ada yang tahu berarti bukannya sore. Dia menyebutkan kuantitas berarti emang itu ada. Lah, Tidak sekarang ditulis saya namanya. tanya apa Kenapa ada malah dipilih 170 pembatalannya mufti? saja? Kenapa Sekarang saya informasi itu kan, 170. Nah, karena informasi kamu itu kan tanya ada dua. pembatalannya. Dibatalkan dan ada Kan mufti. tadi kamu tanya Bang Rumel, kenapa Gus Hasan bisa menganggap surah istifadohnya batal? Ya saya ceritakan itu alasannya, kok sampai malah nuduh saya milih-milih cerita. Milih-milih karena cerita karena ketika kembali dari Basro nasab mereka disahihkan, pertanyaan itu digugat. 140 itu siapa itu nggak relevan dong.
hasil akhirnya yang mensohihkan siapa Relevan gitu dong. loh. Karena apa? Karena Relevan. ilmu nasab itu berdasarkan qat'iyud dilalah alal maksud, bukan donni. Makanya harus jelas. Gimana sih? Kenapa menerima cerita pembatalan tapi pengisbatan dari mufti Loh, yang saya tidak menerima cerita pembatalannya, jangan framing. Loh tadi itu ngomong itu suruhnya beralasan- batal itu karena apa? Karena Oh, dibatalkan. Kok ini nggak nerima? Oke, Iya, pengisbat itu siapa bukan yang cerita mengisbat Gus namanya. Rumel gitu loh, Gitu siapa loh. yang mengisbat gitu loh, sudah. Kok malah sudah. membalikkan Tidak ada fakta yang saya tahu kok memilih-milih ditanya. cerita itu Saya tidak gimana? tahu siapa Kalau yang tidak ada mengisbat. yang tahu, makanya saya itu tidak mempertanyakan siapa saja yang mengisbat dan siapa saja yang menolak. Kalau kamu tidak tahu Gimana? kedua-duanya, ya nol, sama aja. asumsi namanya gitu loh. Ya berarti Asumsi. kan Kamu ini- aja tidak tahu nggak siapa usah yang di- mengisbat. Sebentar, kamu tidak tahu yang mengisbat dan tidak tahu siapa yang menolak, berarti zong gitu loh. Loh, yang justru yang nggak tahu itu Itu lu kan? bukan qat'iyun dilalah, itu bukan, Wah, itu kot doni. itu kalau gimana memang sih? ada yang bisa membuktikan dari 170 mufti itu siapakah nama itu yang nggak ada yang nyari, nggak ada yang nyari, nggak ada yang nggak ada Lah kepentingan. iya harus qat'i dong, gitu bukan qat'i Sorry, dong. kenapa harus bisa Ujung-ujungnya selalu kayak gini, Karena cerita Mel. itu baru terbongkar sekarang gitu. Ujung-ujungnya selalu kayak gini, Mel. Kecewa ini penonton ini. Iya, Oke, pemirsa sudah kecewa, ya. Mel. Nanggung Kenapa kalau cerita diundang ini 170 dipilih-pilih?